Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah bersama-sama kita mengkaji satu ayat Al-Quranul Karim, yaitu ayat 56 surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas nabinya. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas nabi dan ucapkan salam atasnya. Itulah kurang lebihnya terjemah arti daripada ayat 56 surat Al-Ahzab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar bersalawat dan salam pula atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah suatu amalan yang langsung dipraktikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi inilah salah satu kelebihan salawat Nabi dibanding amal-amal lainnya. Kalau sembahyang, Allah ada menyebut bahwa Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu. Enggak ada. Dalam Al-Quran tidak perlu disebut Allah berpuasa Ramadan. Enggak ada juga. Dalam Al-Quran tidak ada disebut Allah berzakat. Enggak ada juga. Dalam Quran enggak ada disebut Allah Ta'ala naik haji atau umrah. Maka berhajilah kalian. Enggak ada juga. Tetapi salawat ini Allah memulai dengan dirinya yang mulia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam atasnya. Inilah salah satu kelebihan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi adalah al-mutakhalliq bi akhlaqillah. Orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh para ahli tafsir dijelaskan, Allah itu bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, maksud daripada Allah bersalawat kepada Nabi itu, Allah selalu memuji Nabi kita. Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Nabi kita. Itu yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi. Jadi Nabi kita ini tidak putus-putus
sampai seterusnya selalu dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian malaikat bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Arti malaikat bersalawat kepada Nabi itu oleh sebagian ulama tafsir disebutkan bahwa malaikat berdoa kepada Allah agar selalu menolong, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya malaikat kepada Nabi itu permohonan malaikat kepada Allah agar Nabi Muhammad selalu dibela, selalu ditolong. Nah, salawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memintakan rahmat dan kemuliaan. Nah, kita memintakan kepada Allah agar Nabi selalu diberikan rahmat, agar Nabi selalu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda salawat tergantung yang bersalawat. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah selalu memuji, selalu merahmati Nabi. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya malaikat selalu memohon kepada Allah agar Nabi selalu ditolong, selalu dibela. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, permohonan kita kepada Allah agar Nabi kita selalu dirahmati, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersalawat kepada Nabi? Padahal Allah sudah bersalawat, malaikat sudah bersalawat. Apa artinya salawat kita kepada Nabi? Nah, ini pun oleh para ulama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersalawat kepada Nabi karena Allah mengetahui banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapat di waktu kita bersalawat kepada Nabi itu. Makanya Allah suruh, ya Tuhan, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Allah mengetahui kalau kita bersalawat sangat banyak manfaat kebaikan yang kita dapatkan baik di dunia dan akhirat. Dan demikian setiap kali Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti di situ Allah melihat itu kebaikan kepada kita. Setiap Allah nyuruh sembahyang, Allah nyuruh sedekah, Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh silaturahim. Karena Allah mengetahui bahwa itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang kembali kepada kita. Makanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala. Setiap kali Allah melarang suatu perbuatan, Allah melarang zina, Allah melarang riba, Allah melarang ghibah. Karena Allah mengetahui itu semua adalah mencelakakan kepada kita. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salawat ini adalah kebaikan-kebaikannya kembali kepada kita yang bersalawat. Nabi kada perlu salawat kita. Nabi kada butuh salawat kita. Kenapa? Allah sudah bersalawat lawan Nabi. Malaikat sudah bersalawat lawan Nabi. Apa artinya salawat kita? Tapi kita bersalawat kepada Nabi, kita yang mengambil keuntungan. Kita yang mengambil manfaat baik di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu Allah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, wasallimu, sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat 56 surat Ahzab yang menyuruh kita bersalawat tadi, itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Artinya 2 tahun Nabi kita sudah diam di Madinah, hanya ada perintah salawat. Nah, oleh karena salawat ini perintah dari Allah, maka sepakat para ulama, hukum bersalawat itu adalah wajibatul wajib. Apa hukumnya bersalawat kepada Nabi?
wajibatun, wajib bersalawat itu. Ulama berbeda pendapat tentang waktunya kapan. Nah, kalau hukum salawat sepakat ulama wajib. Tapi pabilanya itu khilaf ulama, macam-macam pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan kita wajib bersalawat di waktu mendengar ada yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mendengar ada orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita wajib bersalawat kepada Nabi. Nah, ini satu pendapat dari kelompok ulama. Di tengah jalan enggak? Di manakah kita? Kita mendengar sallallahu alaihi Muhammad, nah tabut ngaran Nabi Muhammad ada. Kita yang mendengar wajib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Nah, sedangkan imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwa salawat itu wajib hukumnya di dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang wajib salawat itu letaknya sesudah tasyahud akhir. Nah, itu pendapat imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Lain pada itu, kada ada yang wajib salawat kepada Nabi. Ini Imam Syafi'i. Kewajiban bersalawat itu dalam sembahyang 5 waktu. Sesudah tasyahud akhir. Itu wajib bersalawat. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Bashir ibnu Sa'ad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amarana Allah an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik. Bashir bin Sa'ad, sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau itu? Apa caranya bersalawat tuh wahai Rasulullah? Allah sudah menyuruh kami sallu, bersalawatlah. Lalu jar Nabi apa? Qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahu Tirmidzi. Itu salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Bashir bin Sa'ad tadi. Nah, salawat inilah yang dipakai oleh kita mazhab Syafi'i dalam tasyahud akhir. Nah, jadi salawat yang panjang tadi disebut salawat Ibrahimiyah. Karena ada tabut Ibrahimnya. Nah, dalam salawat yang panjang itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum di situ. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Itu wajib. Itu wajib, rukun. Tertinggal itu kada sah sembahyang. Kemudian sambungannya wa ala ali Muhammad. Ini sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Wa ala ali Muhammad itu sunat ab'ad. Amun itu tertinggal sujud sahwi. Nah, sambungannya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya itu sunat hayat ngarannya. Nah, jadi salawat yang panjang tadi ada 3 hukum di situ. Nah, wajib yang mana? Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Kama sallaita sampai Hamidum Majid itu sunat hayat. Nah, ketinggalan yang wajib Allahumma salli ala Muhammad kada sah sembahyang.
Ketinggalan wa ala ali Muhammad, kurang sembahyangnya. Ketinggalan wa ala ali Muhammad, itu kehilangan pahala sunat abad. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi salawat ini ada yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung Nabi melajari, ya kayak tadi contohnya. Ada yang lain pada ini banyak yang dari Nabi. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dari Nabi juga dan sahih juga hadisnya. Nah, kemudian salawat tadi kita baca dengan lafaz yang seadanya dari Nabi SAW. Tanpa mengurangi, tanpa menambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamdil alamin innaka hamdum majid. Itu teks aslinya demikian daripada Nabi SAW. Nah, oleh sebagian ulama-ulama kita disunatkan menambah kalimat Sayyidina. Nah, kalimat Sayyidina itu bukan dari Nabi. Ini hanya tambahan oleh sebagian ulama yang mengatakan mura'atul adab, menjaga adab tata kerama dengan Nabi, maka sunat ditambah dengan Sayyidina, artinya pengulu kami, pemimpin kami. Lalu jadi bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa bertambah Sayyidina. Nah, ini oleh sebagian ulama disunatkan. Tapi sebagian ulama yang lain ada juga yang kadang menyunatkan, bahkan menentang. Karena jadi masalah. Menjadi ulama yang lain, lebih baik kita mengambil aslinya teks dari Nabi. Dari Nabi kayak apa? Kata dia Sayyidina. Jadi langsung kita musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallait terus. Jadi ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang mengatakan sunat tambah Sayyidina. Satu kelompok mengatakan jangan ditambah-tambah apa yang disampaikan Nabi. Dua-duanya punya alasan. Alasan yang menambah Sayyidina itu limurahatil adab, menjaga tata krama dengan Nabi SAW. Asal purun kita bersisi lawan Nabi. Kita lawan presiden dia bapak kalau yang terhormat, bapak presiden, bapak. Nah, Sayyidina itu ya pemimpin kami, pengulu kami. Allahumma salli ala, ya Allah bersalawatlah engkau atas pemimpin kami Muhammad. Nah, jadi oleh karena mereka memandang menjaga adab itu, mereka sunat bertambah Sayyidina. Ini yang banyak dipakai oleh ulama-ulama kita. Sebagian ulama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga, mereka mengatakan jangan ditambah. Karena itu menyalahi teks dari Nabi. Nah, apalagi urusan sembahyang. Kalau dari urusan sembahyang, kalau aku lihat tambah hija. Maksudnya Sayyidina Maulana, kalau Habibina, apa kata mereka di masalah. Tapi kalau dalam sembahyang jangan ditambah-tambah apa yang jar Nabi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi terserah kita aja nombet namanya. Nombet Sayyidina ada alasannya,
limuraatil adab, yang kada basaidina memelihara keaslian tek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar orang-orang sufi mengatakan muraatul adab muqaddam atau aula min intisalil awamir. Artinya menjaga adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Walaupun tek dari Nabi demikian, tapi menjaga adab itu lebih utama daripada memelihara tek dari Nabi itu. Ini pendapat ulama yang menyungatkan Sayyidina tadi. Menjaga adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Apalagi sekedar menjaga keaslian tek hadis. Contohnya apa? Menjaga adab itu lebih utama. Waktu sembahyang di Masjid Nabawi, sembahyang asar, azan asar di Masjid Nabawi itu dulu zaman Nabi kada akan kamat kalau kada Nabi datang. Itu kalau menentukan azan itu urusan muazzin. Kalau menentukan kamat itu imam. Kalau imam itu belum keluar jangan kamat. Nah zaman Nabi macam itu. Dan ini berlaku sampai sekarang. Urusan azan, kapan azan itu urusan muazzin. Tapi urusan kapan kamat itu urusan imam. Jadi azanlah sembahyang asar. Nabi kada sinjangan, awas sudah azan. Sembahyang suntungan, sembahyang qabliyah asar. Datang. Ya sahabatnya ke mana? Nabinya kada ada. Masjidin tadi berjalannya ke manakah keluar. Jadi sudah lawas banyak, sudah menghadangi. Kita kamar sarannya sudah. Dia sahabat Nabi ini. Kita kamat dia sudah. Udah lawas menghadangi. Nah itu kalau sembahyang Isya Nabi tuh. Azan Isya, Bilal azan. Ada sampai jam 3, hanya Nabi itu keluar. Pada kamar sidin, hanya kamat sembahyang Isya. Dudukan sahabat dia menghadangi Nabi tuh. Nah kita sih jangan pilih orang imamnya itu. Dudukan, ada yang terguring-guring. Nah, lalu disitulah timbul sabda Nabi bahwa kalian berada dalam sembahyang selama kalian menunggu sembahyang itu. Nah, jadi mulai Isya sampai jam 3 walaupun dudukan aja karena menunggu Nabi itu pahala sama pahala sembahyang. Jadi kita mulai jam 8, misalnya jam 7 azan, sampai jam 3 hanya kamat, sekian jam itu kita fokus pahala sembahyang. Jadi sembahyang asar itu Nabi kada datang. Lalu sepakat sahabat, lah kita kamat dah. Kita Abu Bakar jadi imam. Kamatlah sembahyang asar. Kamat, maju Abu Bakar jadi imam. Ada yang mengatakan sudah takbir, yang mengatakan belum takbir Abu Bakar. Datang Nabi kita. Halo. Abu Bakar tahu Nabi datang. Kalau nyaman kan Nabi datang. Mundur Abu Bakar. Ya Nabi jangan, teruskan. Perintah Nabi kepada Abu Bakar, teruskan. Ini perintah. Abu Bakar kalau meneruskan menjalankan perintah Nabi. Tapi kalau mundur menjaga adab dengan Nabi. Teruskan ya Nabi. Mundur Abu Bakar. Berarti Abu Bakar kada melaksanakan perintah Nabi. Mundur. Kenapa mundur? Menjaga adab. Nah di sini timbul istilah menjaga adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Nah, perintah Nabi nih, teruskan nih bikin jadi imam. Ini mau Abu Bakar, atap mundur, kan menantang Nabi tuh.
Nabi nyuruh, Abu Bakar kada mau. Karena Abu Bakar mura'atul adab, menjaga adab. Dan perilaku itu kada ditentang oleh Nabi SAW, diterima oleh Nabi. Nabi kada marah, Nabi kada menegur, Nabi terima. Abu Bakar mundur, Nabi naik jadi imam. Nah disinilah bahwa menjaga adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Nah sekarang kita kembali ke salawat tadi. Salawat yang aslinya dari Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asa kada nyaman kita menyambat Nabi itu Muhammad. Kita tambahi dengan Sayyidina, walaupun menyalahi teknya. Nah, di sinilah berlaku bahwa menjaga adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah tadi. Nah, inilah dasarnya kenapa ulama-ulama kita dulu menyunatkan tambah Sayyidina. Di Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa terusnya. Satu kelompok tadi kada mau tuh bangnya, karena kada hendak berubah daripada yang asli daripada Nabi SAW. Ada kelompok yang ketiga lagi daripada para ulama. Kalau dalam sembahyang kada mau nambah Sayyidina. Kalau dalam sembahyang asli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tapi kalau di luar sembahyang acara salawatan apa atau amalan itu bersayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ini kelompok yang ketiga. Nah, jadi empat kanan ya, empat kiri ya. Yang ketiga nih, di waktu sembahyang ini menjaga kemurnian yang asli dari Nabi. Di luar sembahyang bila berselawat bertambah Sayyidina itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi salawat ini ada yang langsung diulah oleh Nabi SAW. Namanya as-salatul ma'thurah. Salawat yang datang dari Nabi. Ini paling hebat salawat. Salawat yang paling baik itu salawat yang langsung dari Nabi. Ya kayak tadi contohnya. Kalau yang hendak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda itu salawat demikian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini biasa yang diamalkan oleh para ulama kalau dalam jumlah yang banyak. Misalnya 1000, 2000 sehari. Salawat yang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ditambah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ini dari Nabi juga. Nabi kita mengatakan qulu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditambah oleh para ulama kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mun Ibrahimiyah itu 1000 bebuihan bang untung. Nangka masalah itu salaitan itu 1000 sehari. Jadi orang bahari yang malakan salawat itu dibaca orang di Ibrahim itu 3 kali dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila alamin innaka Hamidum Majid. Baca dulu 3 kali. Aina hanjar na handap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali misalnya. Kayaknya tutup pulang 3 kali pulang panjang tadi. Tutup 3 kali pulang salawat yang panjang tadi. Nah ada pula salawat dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik yang disebut dengan salawat Anasiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau aslinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ini salawat dari Nabi juga tapi riwayat Anas bin Malik lalu disebut salawat Anasiyah. Ini banyak juga diamalkan oleh para ulama bila dalam jumlah banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Itu dari Nabi juga. Ada sahabat yang mau salawat? Ada. Ibnu Abbas, Allahumma ya daimal betul alal bariyah itu dari Ibnu Abbas. Ada daripada wali-wali murah salawat banyak juga.
Salawat Fatih misalnya, salawat Tibil Qulub, salawat Nariyah, salawat apa-apa, itu salawat yang diulah oleh para aulia-aulia Allah karena kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau jadi masalah. Macam Imam Ahmad Al-Badawi banyak mula salawat. Memusalli ala Nurul Anwar, Wasiril Asrar, wa Tiryakil Aghyar, Miftah Babil Yasar, Sayyidina Maulana Muhammadin Al-Mukhtar, wa Alihil Athhar, wa Ashabil Akhyar, Adadani Amillah wa Idhalih. Itu salawat Imam Ahmad Al-Badawi. Nah, karena gini mas, bagi kita kaum tuha ahlu sunnah wal jamaah, kadang masalah orang maulah salawat itu karena kecintaan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asa jangan dipadakan dari Nabi, nustai orang ngarannya. Baulah salawat, padakannya salawat dari Nabi, nah itu jangan. Jadi mau salawat ini kita amalkan. Cuma ini salawat adalah salawat dari imam siapa, dari syekh siapa. Tapi salawat apapun tetap yang paling abdal, yang paling disukai oleh Allah, salawat yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat yang dari Nabi itu adalah salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat yang dari mulut Nabi itu salawatnya Allah. Karena Nabi-nya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang dituturkan oleh Nabi itu pasti wahyu dari Allah. Jadi ada selawat-selawat bila mengamalkan selawat ini murah rezeki. Mengamalkan selawat ini, itu ini. Itu kan jadi masalah, bujur aja. Tapi tetap lebih baik selawat yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini selawatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah menyuruh kita bersalawat. Karena banyak kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang kita dapat dengan bersalawat kepada Nabi itu. Dan hanya bersalawat itulah satu-satunya cara kita untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan Nabi kepada kita. Nabi paling sayang lawan kita. Nabi paling baik lawan kita. Nabi paling memperhatikan kita. Nabi selalu memudahkan kepada kita. Banyak kebaikan Nabi. Dan yang kita berikan kepada Nabi, yang paling baik adalah salawat kepada Nabi. Itu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah Tuhan ikan banyak hutang lawan Nabi Muhammad. Maka Tuhan ikan banyak hutang budi, hutang jasa kepada Nabi Muhammad. Maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi kesalawat kita itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaat-manfaatnya banyak. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab Fawaidul iksari shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faidahnya orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi? Salawat itu sekali aja sudah 10 Allah beri salawat kepada kita. Kita sekali bersalawat Allah beri 10 rahmat kepada kita. Apalagi kita lebih pada sekali. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala wa huwa radin, falyuksir minas shalah alayya." Ujian Nabi, siapa hendak matinya husnul khatimah. Siapa hendak mati husnul khatimah. Siapa hendak mati diridhai oleh Tuhan. Falyuksir, hendaklah memperbanyak salawat atasku. Nah, ini nang banyak bersalawat. Menang salawat nang 10 sore, 10 pagi kada masuk. Karena dia Nabi, siapa hendak mati dalam keadaan diridai Allah, siapa hendak mati husnul khatimah, fal yuksir alayya salatan, hendaklah perbanyak atasku bersalawat.
Jadi amalan yang paling hebat untuk husnul khatimah, untuk mati diridai oleh Allah itu perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Rasulullah SAW bersabda, "Man asurat alai hajatun falyuksir minas salat alayya." Ya Nabi, barang siapa yang sulit atasnya hajat. Orang ini sulit hajatnya. Hendak ini gagal, hendak kayak ini gagal, hendak. Pokoknya hajatnya kada mau kabul. Hendak ini rugi, hendak untung kada. Nah, kalau hendak hajat itu jar Nabi selalu sukses, kalau hajat itu hendak selalu kabul, fal yuksir minas salah. Hendaklah perbanyak bersalawat atasku. Orang yang banyak salawat kepada Nabi itu hajatnya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan selalu mulus. Banyak bersalawat. Nah, kemudian lagi ujar Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah aksarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kina, orang yang paling banyak salawatnya. Kalau di akhir itu hendak para kawan Nabi, perbanyak salawat. Nah di akhirat ini kalau para kawan Nabi itu nyaman. Karena Nabi kita satu-satunya orang yang pertama diberi izin oleh Allah memberikan pertolongan syafaat. Bila hendak para kawan Nabi di hari kiamat tuh banyaki bersalawat. Nah, Nabi kita kadang mendahkan yang banyak tuh berapa? Ya, perbanyak salawat atasku, perbanyak salawat atasku, perbanyak berapa salawat. Nah, para ulama-ulama yang berijtihad, para ulama-ulama yang berijtihad, berapa kira-kira salawat kita sehari supaya masuk banyak? Imam Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, orang itu kalau bersalawat gersidin 700 siang, 700 malam, itu sudah masuk banyak. Jadi kalau kita bersalawat lawan Nabi 700 siang, 700 malam, nah kita bisa berharap kepada Allah husnul khatimah. Kita bisa berharap kepada Allah mati diridhai oleh Allah. Dengan dasar sabda Nabi tadi. Siapa hendak mati diridhai Allah, perbanyak salawat. Nah kayak apa salawat yang banyak itu? Ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, 700 siang, 700 malam. Amun nang handap salawatnya pada terlalu lawas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amun Ibrahimiyah betang hari. Nang panjang itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, itu kalau 100 biasanya 5 menit. 100 5 menit. Kalau 700 7 kali 5 menit. Siang, malam kayak itu pulang. Nah bila macam itu kita kawah, banyak udah bersalawat lawan Nabi ngarannya. Ada pendapat yang kedua dari para ulama juga. Salawat itu kita baca dan kita masuk golongan orang yang banyak bersalawat bila kita kawat 350 siang, 350 malam. Tainting. Tainting. 350 siang. Pendapat Syekh Abu Talib Al-Makki. Ujasidin kalau orang bersalawat sebanyak 300 kali siang malam, masuk banyak udah. 300 ya Sidin. Syekh Abu Talib Al-Makki mengatakan, kalau orang bersalawat 300 sehari, itu sudah banyak.
Kalau Abdul Wahab Sya'rani 700 siang, 700 malam. Pendapat yang kedua 3,5 siang, 3,5 malam. Nah, mana paling baik diambil antara tiga nih? Yang paling baik, yang paatasan, paling nyaman pembuahan. Jadi, dan ini tiga pendapat ini pas semuaan. Ada yang mengatakan 700 siang, 700 malam. 3,5 siang, 3,5 malam. Ada yang mengatakan 300 siang malam. Nah, untuk orang-orang yang kada ada pekerjaan, pensiun sudah, gajian tiap bulan dapat, goreng di rumah, kada ada pekerjaan lagi, umpatnya Abdul Wahab Sya'rani 700 siang, 700 malam. Pada kujuk-kujuk olahraga wis kamari berjam-jamnya putar jalan-jalan subuh. Orang pensiun, tugas kada lagi, digaji tiap bulan. Apalagi lebihan. Ini yang paling cocok umpat Abdul Wahab Sya'rani, 700 siang, 700 malam. Untuk orang-orang pedagang yang hidupnya kawa diatur, yang sekian buka, sekian tutup, ini lebih baik umpat yang tengah, 350 siang, 300 malam. Untuk orang-orang pegawai yang hidupnya sibuk mengurusi rakyat, mengatur rakyat supaya rakyat makmur, mengatur rakyat supaya rakyat aman, siang malam bekerja, cukup umpat yang 300 sehari. Cukup yang 300 sehari. Ya, supaya kita tak gulung orang yang banyak bersalawat. Kita ingin bahwa apa yang jar Nabi tadi, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku hari kiamat kaina, orang yang paling banyak salawatnya. Siapa man sarrahu ayyamuta, siapa hendak mati diridai oleh Allah, siapa hendak mati husnul khatimah, banyaki salawat kepadaku. Nah, supaya tergolong banyak bersalawat tadi, ulama mengulahkan bilangannya, mengulahkan hitungannya. Dan itu hasil daripada ijtihad ulama. Bukan khayalan mereka itu, bukan sekehendak. Mereka menentukan angka-angka itu dari ilham Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya minimal kita jangan kurang bersalawat kepada Nabi. Paling kada 300 sehari. Besarnya salawatnya na Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau hendak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. 300 sehari. Hendak dibagi dua boleh. Bisukan 150. Kena sore atau awal malam 150. Lebih baik itu daripada sekaligus 300. Minta malam 300. Lebih baik dibagi dua. Pagi-pagi 150, petang-petang 150. Karena Allah memuji orang-orang yang beribadah di pagi dan petang itu. Supaya kita masuk itu pagi 150 bersalawat lawan Nabi. Kamarian atau malam, awal malam 150. Supaya hubungan batin kita dengan Nabi itu jangan putus. Karena setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, itu ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang khusus menyampaikan salawat kita kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Terbang malaikat kepada Nabi. Umat engkau Abdullah bin Zaid bersalawat kepada engkau. Nabi pun membalas salawat salamnya. Jadi Nabi selalu tahu ngaran kita. Orang cak hambaku ni umatku ni bersalawat doaku. Oh, umatku ni tiap pagi 150 bersalawat kepadaku. Tiap petang Nabi tahu. Karena Allah maulahkan malaikat khusus untuk mengantarakan nina, mengantara salawat kita nih. Amun kita kada sing salawatan lawan Nabi. Macam Nabi kata kabarnya umatku ni kemana? Jadi supaya hubungan kita ini dekat dengan Nabi, salawat.
Salawat ini satu amalan yang paling mendekatkan hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan. Umat engkau pulang bin pulang berselawat kepada engkau. Disampaikan oleh malaikat. Jadi batin kita ini hidup. Batin kita ini hidup. Karena selalu direspon oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat salawat tadi. Jadi jangan kurang. Salawat kita itu daripada 150 pagi, 150 kamarian. Ini pendapat yang paling inting sudah. Nabi kadang mengatakan berapa bilangannya. Yang supaya masuk banyak nih. Nah, jadi kita ambil pendapat yang inting dulu. 150 pagi, 150 petang. Kita amalkan, itu berjalan amalkan. 40 hari kalau kita rutin, kita akan merasakan ada sesuatu kehangatan hubungan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semacam kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, para tabiin banyak begitu mendengar nama Nabi Muhammad itu menangis mereka. Kenapa? Saking rindunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka rindu kepada Nabi? Mereka banyak salawat. Ada yang semalaman salawat di lawan Nabi. Semalaman salawat jadi baca lawan Nabi. Ada yang sepertiga malam salawat jadi lawan Nabi. Ada yang separuh malam salawat kepada Nabi. Lalu batin mereka itu makmur. Batin mereka itu hangat. Kerinduan kepada Nabi SAW. Kalau orang kada bersahabat itu kering hatinya. Kada hangat dengan Nabi. Disebut nama Nabi pun dia kada peduli. Orang yang kering hatinya. Orang yang tidak ada hubungan batin dengan Nabi SAW. Jadi salawat kepada Nabi ini menjaga hubungan batin kita selalu terjaga dengan Nabi SAW. Kita ulahkan waktu untuk Nabi SAW. Kita ulahkan waktu supaya kita terikat dengan waktu kita. Habis subuh aku baca salawat kepada Nabi 150. Kena habis maghrib atau habis isya atau imba asar 150. Kita jadikan waktu khusus untuk salawat kepada Nabi. Kita istimewakan ini. Kita istimewakan. Untuk waktu ini aku jadikan waktu salawat kepada Nabi. Kalau ada waktu itu apapun kesibukan, dah kayaknya tunggu dulu. 150 itu paling-paling 7 menit. Kalau kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Hitung ya, paling 7 menit, 150. Itu kita bisa menjaga pagi petang 40 hari. Ada kehangatan batin kita, kerinduan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal sebenarnya yang inting, yang remeh-temeh. 7 menit siapa kita waktu. Kita mau udah HP kadang-kadang ada kerasaan setengah jam, nanti berita-berita macam-macam apa. Apa ada artinya, apa ada manfaatnya. Kalau 7 menit kita berikan waktu untuk Nabi setiap pagi, 7 menit setiap petang untuk Nabi, manfaatnya luar biasa. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis tadi kadang menyebutkan kepada umat, menjelaskan kayak apa berselawat itu caranya. Apakah duduk kah atau berdiri kah, sambil berjalan kah, sambil makan kah, sambil melihat TV kah. Nabi kadang mendahkan itu. Coba selawat je Nabi. Nah, para ulama kita, tokoh-tokoh kita sejak dulu kala memberikan petunjuk kepada kita tata cara bersalawat gitu. Nabi kan tidak mengisahkan. Anak sambil main apakah bersalawat, main bola, kalau main pule ada apa? Nabi kan tidak nyuruh duduk persahapan bersalawat bujur. Nabi cuma nyuruh bersalawat sambil bermasak kah, sambil apakah. Nah, cuma para ulama mengatakan ada adab. Nah, adab bersalawat kepada Nabi SAW. Pertama, ujar para ulama, adabnya, tata kerama bersalawat. Kita bersalawat itu niatnya menjunjung perintah Allah dan mengagungkan Rasulullah.
Yang kedua, bersalawat itu sampai ke hati. Sampai ke hati. Kita kada suka kalau ada kawan kita berpandir, kita muntung aja hatinya kada suka lah kita. Kada suka kita bisa kawan berpandir di muntung aja kada ke hati-hati. Nah, Nabi kayak itu juga. Kalau kita bersalawat sampai ke hati salawat itu. Kalau di mulut kita Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, hati pun kayak itu juga. Jangan beda muntung lawan hati. Ada ketujuh Nabi orang manis muka, tapi hati kada. Nabi kada hati manis di muka aja. Harus sampai ke hati. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, dalam keadaan suci. Bukan kada boleh berselawat dalam keadaan junub. Bukan kada boleh berselawat dalam keadaan hadas. Tapi yang beradab itu dalam keadaan suci. Itu adab. Yang keempat, usahakan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kelima, membaguskannya. Salawat itu bagus-bagus. Membacanya bagus-bagus. Jangan kada buku baruas. Nak mencapai target 150. Lalu ada buku baruas. Jangankan malaikat kita jangan ada paham apa yang dibaca. Kalau buku beruas, mana Allahumma, mana Muhammadnya, kada bagi kelihatan. Dengar bunyi gulak-gulak aja lagi. Nah itu jaga. Mesti Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, bagus. Yang terakhir, bainal jahri wal israr. Antara nyaring dan gimit. Kalau gimit, seorang yang kada mendengar, itu gimit ngarannya. Seorang yang kada mendengar, jangan. Kalau nyaring, kadang-kadang ke sebuah rumah, jangan juga. Antara bainal jahri wal israr. Cukup seorang mendengar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bila kita mampu dan demikian, lebih disukai lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Jadi orang-orang bahari, kada dapat di kitab disebutkan atau hadis-hadis. Cuma amalia orang-orang tua bahari. Orang berselawat 1000 sehari misal. 100 bujur-bujur. Duduk menghadap kiblat. Bersuci. Pakaian bagus. Perlahan. 100. Atau 150. Petang kayaknya 150 pula. Nah kayaknya sisanya itu sambil berjalan kah, sambil bermasak kah, sambil main jangkol kah, sambil apa kah, sisanya. Tapi ada yang bujur-bujur itu 150 pagi, 150 petang, itu bujur-bujur. Untuk memperbanyak salawat selanjutnya, ambil nyopir kah, salawat pada bernyanyi, kada orang tampuh lagu, baik membaca salawat. Nah itu kada masalah. Tapi yang penting orang pagi sudah ada salawat yang sesuai adab. Petang sesuai adab. Nah hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita belum ada punya wirid salawat, mulailah. Mulai salawat. Pagi 150, ini minimal. 7 menit minta waktu. Dan kita yakin waktu untuk Nabi SAW. 7 menit itu kita berhubungan dengan Nabi. Kita komunikasi dengan Nabi. Besokan 7 menit, kemarin 7 menit, 150 dapat salawat. Nah, supaya kita jadi orang ahli salawat, yang ahli salawat kepada Nabi SAW. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, inayah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dapat memperbanyak salawat kepada Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin.